Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun lur. Dalam video kali ini kita akan menayangkan tentang aktivitas para petani di sawah ya. Yang dimana sawah ini butuh sekali pemeliharaan agar sawahnya menghasilkan ya. Dan untuk memelihara sawah ini diperlukan pemeliharaan khusus seperti ya berak, yaitu kan harus ya yang namanya berak, penyemprotan dan juga pemeliharaan untuk menyabit rumput-rumput yang menjalar di pinggiran sawah, atau istilah orang sini menyebutnya galengan ya lur, galengan sawah. Dan ini yang di depan kamera saya ini yang disebut galengan sawah. Dan ini kita sekarang bersama Bapak Ukon ya. Ini Bapak Ukon, dia ini petani jaduk ya lur, petani jaduk. Berangkat pagi-pagi, pulangnya mau azan maghrib baru pulang. Ya bang. Dan begini ya lur, yang disebut kegiatan di sawah ini dengan cara membuang rumput-rumput yang menjalar di sawah. Sebab rumput yang ada di sawah kalau tidak disabit itu akan sangat mengganggu sekali ke padi-padi mereka ya lur. Sebab yang namanya padi, kalau tebing-tebing pinggiran sawahnya ini bersih, tidak ada rumput-rumput yang menjalar, maka penyakit seperti hama ya, hama wereng ini akan sangat jauh sekali, dan tidak mungkin ada penyakit hama. Sebab kalau pinggiran sawah ini banyak rumput yang menjalar ya lur, maka akan mengakibatkan sangat mudah sekali penyakit-penyakit sawah ya, seperti hama wereng ya, kungkang ya lur, akan mudah sekali kungkang-kungkang ini menjarah ke sawah-sawah para petani dan hinggap di ujung padi-padi sawah-sawah para petani, dan itu akan mengakibatkan padi menjadi hapa ya lur. Jadi istilah orang Sunda mah tidak akan menghasilkan buah yang memuaskan gitu. Jadi separuhnya ada bijinya, separuhnya enggak ada ya, itu karena si kungkang itu ya kencing di dalam buah padi. Makanya para petani membersihkan pinggiran sawah ya, itu dengan cara disabit. Dan untuk menyabit sawah itu menggunakan sabit atau disebut juga arit. Dan arit itu harus dipertajam dengan cara menggunakan batu yang disebut batu asahan. Dan manfaat batu asahan itu ya inilah jalur yang disebut manfaat dari batu asahan, sehingga arit menjadi tajam, tidak tumpul. Dan kalau arit tajam tidak tumpul, atau disebut juga sabit ya, sabit tajam tidak tumpul, maka para petani kerjanya akan serius, akan khusyuk ya istilahnya, tidak mengeluh karena aritnya tidak tumpul. Nah, arit yang para petani ini pakai ini sudah diasah duluan sebelum dipakai untuk membersihkan pinggiran sawah, dan rumput-rumputnya ini dibuang ke pinggiran sawah, tidak digunakan untuk pupuk ya. Sebab kalau belum ada padi, biasanya si rumput-rumput yang sudah disabit oleh sabit itu biasanya dimasukin ke lumpur, ke letak ya lur, sudah letak. Tapi karena udah banyak padi, maka dibuang ke luar sawah. Itu yang dipegang itu sabit ya lur. Dan sabit sebelum dipakai itu harus dipertajam dulu dengan menggunakan batu asahan. Nah, sekian dan itu yang digunakan itu yang disebut arit ya lur, atau yang disebut sabit. Untuk mempertajam sabit
harus diasah dulu pakai batu asahan. Di jalur yang dipegang itu namanya arit atau sabit. Ini yang di depan kamera saya, ini yang disebut batu asahan. Dan batu asahan ini sampai melengkung gini ya, karena ini sudah sering sekali dipakai untuk mempertajam arit, cangkul ataupun golok. Dan seperti inilah ya yang disebut batu asahan, sehingga batu asahan ini melengkung ya, karena udah keseringan dipakai. Sedangkan yang namanya para petani tetap kemana-mana pun tidak luput yang disebut batu asahan. Dia selalu membawa batu asahan baik ke kebun maupun ke sawah. Walaupun ini batu asahan dianggap penting ke penting, tapi bagi para petani batu asahan ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali bagi para petani. Semua para petani bukan cuma membutuhkan arit, cangkul ataupun golok ya, tapi para petani justru membutuhkan juga yang disebut batu asahan. Para petani tidak akan bisa bekerja di sawah, di ladang, kalau seandainya pacul ataupun cangkul ataupun sabit sudah tumpul, tidak mungkin bisa dipergunakan lagi. Sehingga kalau mau mempergunakan sabit itu harus diasah dulu melalui batu ini.